Tes. Oke. Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah hadir di sesi post-match press conference pertandingan antara Persita Tangerang menghadapi Bayangkara FC yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persita Tangerang. Langsung saja untuk Coach Paul, tanggapannya untuk pertandingan pada petang hari ini. The first half was terrible. First half is the worst performance I've seen. Second half, we got really better. We scored, and then unfortunately we conceded. For me, it's a sloppy goal, and they deserve to win. Jadi Coach Paul bilang bahwa di babak pertama anak-anak bermain bisa dibilang itu buruk. Itu salah satu performa terburuk yang mereka tampilkan. Tapi di babak kedua kita bermain jauh lebih baik. Di babak kedua. Hanya aja kebobolan, sayangnya kita kebobolan dengan gol yang bisa dibilang itu gol yang ceroboh, gol keduanya. Dan juga di pertandingan tadi kita seharusnya mendapatkan satu penalti dari situasi corner kick. Tadi diblok dengan tangan. Easy challenge to our head, we get a red card, so I want a full investigation into the referee. Jadi itu juga mungkin bisa diusut juga gimana kualitas kepemimpinan wasit di laga tadi. He's clearly not a League One referee. Karena Coach Paul bilang sepertinya wasitnya bukan kelasnya untuk di Liga 1. And this is why Indonesian football will not progress. Dan itulah kenapa alasan salah satu sulit berkembangnya sepak bola Indonesia. Karena kualitas match officials yang juga kurang mumpuni untuk memimpin pertandingan sekelas di Liga 1. Oke, terima kasih. Dari pemain sendiri, bagaimana Mas Titan melihat pertandingan pada sore hari ini? Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada pemain, pelatih, dan semuanya. Kita sudah bekerja keras, tapi hasilnya ya kita ketahui kita kalah. Dan yang terpenting kita akan menjadi pembelajaran atas kekalahan ini dan kita akan memperbaiki di laga-laga selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saja, sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Pertanyaan pertama, gol kedua yang dicetak Persita terjadi ketika Bayangkara tidak siap hingga akhirnya Nur Hardianto bisa cetak gol memanfaatkan serangan balik. Ada apa dengan pemain belakang Bayangkara? Really sloppy. Like I said, first half we were terrible. First half was really shit. But they scored. Oh, the second goal where we didn't stop the transition. Salas doesn't stop it. Yama doesn't win the ball. Batu doesn't win it, and he scores. So three defenders doesn't win the ball. Just basic amateur defending. Jadi Coach Paul bilang bahwa itu memang kejerobohan karena ada 3 kali kesempatan di mana sebenarnya kita bisa menghentikan transisi tersebut, tapi semuanya nggak dapat, mulai dari di depan Saleh, lalu setelah itu Yama, Fatur, dan akhirnya mereka cetak gol. Memang itu gol yang ceroboh. Itu bisa dibilang defending. And normally we itu don't nggak do bagus. that. Normally our defending is very good. Dan itu nggak biasanya dilakukan anak-anak. Biasanya mereka defend dengan bagus. Today it just didn't happen. Hanya aja di hari ini nggak muncul. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, tanggapan tentang pasangan di papan atas, karena dengan hasil ini Bayangkara akan kesulitan mengamankan puncak klasemen. I'm not focused on other teams. I'm focused on us. I'm looking at this performance. I've seen the highlights already of the game. Again, if we had a penalty, it's we're winning. We could have been winning the game. But again, the official doesn't give you a clear penalty. He doesn't give it. So that's difficult also. But we focus on us. Other teams, whatever they do, it's on them. We focus on us. Now I have to focus on the next game, and I have to see who's going to be available.
because the referee has also given our striker a red card, which is not a red card. Jadi kalau dari Coach Paul dia bilang bahwa apapun yang dilakukan tim lain itu bukan urusan kita. Jadi dia hanya fokus untuk menangani Bayangkara aja dan fokus untuk pertandingan ke depannya. Karena memang gimana pun sekuat mungkin usaha kita, karena susah juga ketika di dalam pertandingan ini tadi misal kita dapat penalti dan kartu merah yang enggak seharusnya didapat pun akhirnya kita dapat. Jadi susah juga melawan menjalani pertandingan di mana official pertandingan itu berpihak kepada salah satu tim yang lainnya. Bisa dibilang nggak netral itu berat juga untuk menjalani pertandingan seperti itu. Memang performa nggak bagus. Ditambah lagi dengan hal seperti itu sangat menyulitkan sekali. Tapi tetap perjalanan masih panjang. Oke, pertanyaan terakhir. Apa evaluasi dari laga ini dan tanggapan soal laga selanjutnya tanpa Eze? Told you it's not a red card. The referee gives a free kick, and then 10 seconds later he runs and looks at the situation, and then decides to give him a red card. It's going up to head the ball. Don't know what the referee is doing. He's Liga Tiga referee. Jadi Coach Paul juga nggak tahu karena itu seharusnya bukan kartu merah. Jadi dia memberikan pelanggaran awalnya, dia memberikan pelanggaran 10 detik kemudian dia memberikan kartu merah tanpa alasan yang jelas. Karena kalau dilihat tayangan ulang pun Eze hanya lompat untuk duel udara. And 10 seconds before he shoots and the defender hits it with his arm. Of course, everybody's protesting, but everybody sees it except the referee. Jadi dan 10 detik sebelumnya juga ada kesempatan peluang emas dari kita, lawan ngeblok bola dengan tangan, semua orang di dalam lapangan lihat kecuali satu orang yaitu wasit. So it's difficult. We're playing against Persita and also we're playing against the referee. Jadi ini hal yang sangat sulit ketika kita harus bermain melawan Persita dan juga wasit. Difficult to win. Sangat sulit untuk menang. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk sesi pertama dari Bayangkara FC. Terima kasih rekan-rekan media yang telah thank you Bayangkara FC. Nanti kalau mau berhenti kamu kodein aku aja. Kalau mau berhenti kamu kodein aku aja. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang telah hadir secara virtual di sesi post-match press conference pertandingan antara Persita Tangerang menghadapi Bayangkara FC yang dimenangkan oleh tuan rumah Persita Tangerang dengan skor 2-1. Langsung saja, sudah ada Coach Widodo dan Mas Tri di samping saya. Coach, tanggapan tentang pertandingan pada sore hari ini? Terima kasih ya, alhamdulillah puji syukur kita pada sore hari ini bisa memenangkan pertandingan. Terima kasih juga untuk pemain keseluruhan yang telah bekerja keras, untuk manajemen yang selalu support, dan tentunya pemain cadangan juga, supporter juga yang selalu mendoakan kita supaya kita selalu diberi keselamatan dan keberhasilan yang maksimal. Memang pertandingan tadi kita sudah menginstruksikan kepada pemain, ya kita dari awal harus terus mempressing mereka, menyerang, dan ini sehingga di babak pertama tadi kita sudah bisa mencetak gol. Dan inilah hasil kerja keras dan buah hasil dari para pemain. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya dari Coach Widodo. Dari Mas Tri sendiri, bagaimana tanggapannya tentang pertandingan pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah puji syukur 3 poin penting buat kami berkat kerja keras teman-teman dan instruksi pelatih kita jalankan dengan baik dari awal sampai menit akhir. Kemenangan ini juga modal buat kami yang baik di series ketiga ini. Harapannya kita semoga selalu konsisten dan lebih baik buat menatap pertandingan selanjutnya. Dan yang terakhir ini kemenangan kita persembahkan buat supporter yang di Tangerang dan dimanapun.
karena berkat mereka, doa mereka, support mereka, kita bisa memberikan kemenangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saja Coach, ini udah pertanyaan dari Mas Iksan Mahar dari Kompas. Yang pertama, apa kunci strategi yang diterapkan Coach Widodo bisa mengalahkan Bayangkara? Lalu yang kedua, Persita sementara berada di urutan ke-6. Apakah Coach Widodo berambisi bahwa Persita bisa bersaing di papan atas pada musim ini? Tentunya ya kita menganalisis Bayangkara ya. Itu nomor satu. Kedua juga menganalisa permainan kita juga. Di sepak bola liga kita ini tidak ada yang tidak mungkin, semua saling mengalahkan ya, kecuali mungkin Persib belum terkalahkan. Jadi saya kira kita lihat statistiknya Bayangkara juga di awal-awal seri mereka kemarin seri kedua terjadi kekalahannya. Jadi itu salah satu modal penting juga buat kita. Jadi pemain bisa percaya diri ya, dan penguasaan bola itu ya yang lebih penting ya. Jadi kepercayaan diri itu tidak overconfidence, tetapi tetap kita percaya diri. Dan terbukti anak-anak bisa memainkan bola dan bisa menciptakan gol. Tentunya urutan ke-6 ya, saya mengalir saja ya, karena sepak bola itu nanti berkembang terus, kesalahan-kesalahan kita terus perbaiki ya, yang bagus kita terus tambah, yang salah kita perbaiki. Jadi kita mengalir saja Mas ya. Terima kasih. Oke, Coach, pertanyaan selanjutnya. Apa ada arahan khusus sehingga Persita bisa menyamakan kedudukan hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 menit? Gol yang kedua. Tentunya kita sepak bola itu kan ada 3 momen ya. Dari attack to defend, dari defend to attack, dan transisi itu sendiri ya. Di mana kita sudah unggul, pasti lawan pun akan menekan kita. Dan tadi ada lawan menyamakan kedudukan, kita ada peluang untuk bisa menciptakan gol, ciptakan gol. Jadi tidak menahan. Jadi inilah sepak bola ya. Ada bertahan, ada menyerang. Jadi. Oke. Pertanyaan berikutnya, dengan kemenangan ini Persita menjadi tim promosi paling bagus hingga saat ini. Bagaimana tanggapan Coach? Dan lalu tanpa striker asing, tim tetap produktif mencetak gol. Bagaimana melihat bursa transfer paruh musim nanti? Kami di awal dan manajemen sudah sepakat bahwa tim kita, tim Persita ini sedang berkembang dan yang dibidik itu infrastruktur dulu. Jadi kami mengalir saja di kompetisi ini dan tentunya bursa transfer nanti kita lihatlah, ya kan, kita lihat situasi yang berkembang dan juga tadi tanpa striker asing, ya itu yang selalu kami bicarakan dengan pemain. Bukan siapanya yang mencetak gol, tapi bagaimana tim ini bisa memenangkan pertandingan. Jadi itu filosofi kami di Persita. Terakhir ya Coach. Coach tadi Bayangkara FC mengeluhkan kualitas wasit karena ada kartu merah dan handsball dan harusnya penalti. Apa Persita merasa diuntungkan dengan hal tersebut? Saya kira sama lah. Ya, kalau kita berurutan ya, kita juga tadi ada diuntungkan, ada dirugikan. Mereka juga begitu, ada diuntungkan. Biasalah. Biasanya tim yang kalah itu biasa begitu Mas. Tapi kami di sini teruslah, kita adalah bagian sepak bola Indonesia. Kami berusaha untuk menjaga supaya liga ini berjalan dengan baik. Ya, kita juga setelah pertandingan kita nggak ada masalah dengan tadi official Bayangkara, kita salaman, kita biasa. Itulah sepak bola ya, menguras emosional. Yang terpenting kita tidak berantem gitu Mas. Oke, kami kira sesi kedua post-match press conference bersama tim Persita Tangerang usai sampai di sini. Terima kasih rekan-rekan media yang telah bergabung dan terima kasih untuk Persita Tangerang. Sukses untuk pertandingan berikutnya.